Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat budidaya magot BSF dan ternak unggas, ada yang komen di YouTube dan WA bahwa ternaknya dia dikasih makan sisa kasgot atau magot yang masih ada kasgotnya itu mengalami kematian. Ikuti videonya sampai selesai. Ini adalah biopon yang di bawah kandang bebek, dan ini nanti akan saya kasih contoh bahwasannya aman. Kasgot atau magot yang masih bercampur dengan kasgot kita kasih ke ternak-ternak. Nanti kita simulasikan pengasihannya, karena nanti kalau setiap panen magot seperti ini pastikan masih banyak yang ikut dengan kasgot-kasgot yang kita ambil. Nah, akhirnya nanti kan kalau dibuang langsung masih eman-eman. Nah, itu kita kasih kasgotnya ke ternak-ternak kita nanti biar dibersihkan oleh ternak-ternak kita, bebek, mentok, dan ayam. Ini adalah tadi yang di biopon bawah kandang bebek. Nah, ini kita langsung ke sisa-sisa kasgot yang masih ada magotnya. Nah, ini kita langsung kasih ke ternak-ternak kita. Nah, amankah? Tetap aman, alhamdulillah aman. Lah, tapi kok tempat kita ada yang mati, Mas, ketika kita kasih kasgot yang masih ada magotnya. Nah, perlu diketahui sebenarnya yang mengalami kematian seperti itu perlu diteliti lagi. Mungkin ketika ada ayam yang mati itu sudah terinfeksi oleh virus flu burung atau aratan. Nah, akhirnya dia bercampur dengan magot, kasgot, virusnya, dan belum habis virusnya akhirnya dimakan ternak-ternak kita mengalami kematian. Atau ternak-ternak kita sudah terinfeksi duluan sebelum makan magot-magot yang ada pada kasgot yang sisa seperti ini. Jadi belum tentu kematian itu diakibatkan oleh sisa kasgot atau magot yang ada di bawah kandang bebek atau kandang ayam. Jadi walaupun magot itu di bawah kandang ayam, di bawah kandang bebek, kalau dikasih ke ternak-ternak kita itu tetap aman, 100% aman. Toh walaupun ada kematian nantinya itu perlu diteliti lagi, itu asalnya dari mana. Karena apa yang saya lakukan itu selama ini alhamdulillah aman. Nggak ada kematian-kematian yang diakibatkan oleh makan dari kasgot seperti ini, sisa-sisa magot yang ada di kasgot seperti ini itu mengalami kematian, nggak ada. Alhamdulillah aman semua. Bahkan malah ternak-ternak kita malah sehat-sehat karena dia makan magotnya banyak. Karena nggak mungkin kalau misalkan kita seperti ini itu langsung bersih total, pasti ada yang sisa. Kalau misalkan kita bersih total itu memakan waktu memanennya. Jadi walaupun seperti itu ya kita cari cepatnya, tapi tidak terbuang dengan cara ya seperti ini. Kita kasih ke ternak-ternak kita yang kita lihat, biar dia yang memilih, dia yang membersihkan. Otomatis nanti di sana numpuk kasgotnya tinggal ngerok, tinggal kita masukkan ke karung lagi dan kita buat pupuk tanaman-tanaman kita atau kita jual. Yang kalau misalkan banyak kita jual, kalau sedikit ya kita pakai sendiri. Jadi tetap aman. Kuncinya kasgot atau magot yang ada di bawah kandang, kalau misalnya ada ayam yang terinfeksi kematiannya itu oleh flu burung atau virus yang lain, itu ya jangan dikasih ke ayam-ayam kita atau ternak-ternak kita. Karena kalau misalnya kita paksakan kita kasih makan ke ternak-ternak kita ya akhirnya menular. Jadi kita sarankan kalau ragu seperti itu, kalau ada ayam mati atau menemukan ayam atau bebek atau apalah yang ayam mati,
Itu kalau misalkan dikasih ke maggot, itu dikasih ke maggot yang untuk pupak saja, jangan untuk yang dimakan ke ternak-ternak kita. Jadi kalau misalkan ragu ya seperti itu. Jadi ada ayam mati atau bebek mati atau mentok mati atau menemukan batang atau bangkai yang belum bau di sekitar kita, kita kasih saja ke maggot-maggot yang untuk bikin pupak. Jadi tidak untuk makan untuk dimakan oleh ternak. Jadi nanti seperti itu, jadi nggak was-was. Kalau was-was seperti itu. Tapi kalau kita tetap kalau kita kasih makan ke kematian ternak-ternak dari ternak kita sendiri, ya insya Allah aman, karena kita tahu sejarahnya bangkai-bangkai atau ayam mati atau bebek mati yang dari tempat kita itu kita tahu itu bukan karena virus. Kalau seperti itu aman. Jadi di dalam budidaya maggot BSF itu kegagalan kita jangan menjadi patokan suatu tidak keberhasilan atau istilahnya jadi ilmu. Karena mungkin praktek kita walaupun tuh sama dengan orang lain dalam budidaya maggot BSF, mungkin dalam pakan itu sama tapi hasilnya kok beda. Nah, itu yang perlu diperhatikan mungkin dalam perilaku kita, memperlakukan kita dengan maggot BSF itu maaf, lagi agak sakit jadinya kurang fit. Jadi hasilnya kurang maksimal. Jadi kita di dalam budidaya maggot BSF terus belajar. Karena di dalam budidaya maggot BSF pun ilmunya semakin berkembang, bagaimana cara yang pas, bagaimana yang sangat efisien dan lain sebagainya. Jadi intinya tetap aman kasgot atau maggot yang tercampur dengan kasgot itu aman untuk ternak kita, atau maggot yang di bawah kandang ayam, kandang bebek itu dikasih ke ternak kita tetap aman walaupun dia makan kotoran ayam, kotoran bebek atau bangkai. Kuncinya bangkai-bangkai tersebut itu belum terkontaminasi oleh virus flu burung. Nah, kalau seperti ada kematian tadi sudah saya bilang, itu mungkin dari bangkainya yang sudah terinfeksi oleh virus, atau memang ternak kita yang sudah terinfeksi oleh virus, atau dari virus-virus ayam-ayam tetangga dan lain sebagainya. Kuncinya yang jelas aman ketika kasgot yang kita kasih bercampur dengan maggot ke ternak-ternak kita itu tidak tercampur oleh virus. Itu intinya aman. Jadi ya kita sendiri yang tahu, yang budidaya. Jadi bahwa itu aman enggaknya itu kita sendiri yang berbudidaya maggot BSF untuk ternak kita. Jadi harus teliti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.